warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma dengan NIM 2001414246. Di sini saya akan membacakan materi tentang konsep bimbingan dan konseling dan bimbingan dan konseling perkembangan anak di sekolah. Bimbingan dan konseling merupakan ahli bahasa. Dulu, istilah konseling di Indonesia menjadi penyuluhan atau nasihat. Akan tetapi, karena istilah penyuluhan banyak digunakan di bidang lain, seperti penyuluhan pertanian dan penyuluhan keluarga berencana, yang sama sekali berbeda isinya dengan konseling. Maka agar tidak menimbulkan salah paham, istilah konseling tersebut diserap menjadi konseling. A. Konsep bimbingan. Pengertian bimbingan. Kata bimbingan merupakan terjemahan dari guidance dalam bahasa Inggris. Secara harfiah, istilah guidance dari akar kata guiden berarti 1. Mengarahkan, 2. memandu, 3. mengelola, 4. menyetir. Menurut W.S. Winkel 1981, istilah guidance mempunyai hubungan dengan guiding yang berarti showing a way, menunjuk jalan, leading memimpin, according menuntun, giving introduction memberi petunjuk, giving advice memberi nasihat. B. Konsep konseling. 2. Pengertian konseling. Konseling berasal dari istilah Inggris counseling yang kemudian diindonesiakan menjadi konseling. Sedangkan secara etimologi, istilah konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti menerima atau memahami. C. Hubungan bimbingan dan konseling. Kedudukan dan hubungan bimbingan dan konseling terdapat banyak pandangan. Salah satunya memandang konseling sebagai teknik bimbingan. Dengan kata lain, konseling berada dalam bimbingan. Pendapat lain yang mengatakan bahwa bimbingan memusatkan diri pada pencegahan masalah yang dihadapi individu. D. Perbedaan konseling dan psikoterapi. Konseling menekankan pada pencerahan yang rasional, pemecahan masalah dengan bantuan terhadap tekanan situasional. Psikoterapi biasanya masuk pada keterlibatan yang lebih mendalam terhadap kepribadian individu dan menyangkut perbaikan beberapa kondisi perilaku yang serius, seperti mengadakan perawatan mental. E. Fungsi bimbingan dan konseling. Ada beberapa fungsi bimbingan dan konseling, yaitu sebagai berikut: fungsi preventif, fungsi kuratif atau korektif, fungsi privat, fungsi terapi, fungsi developmental, fungsi penyuluhan, fungsi penyesuaian. F. Landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama, landasan religius. Yang kedua, landasan sosial. Yang ketiga, landasan psikologi. Bimbingan dan konseling. Perkembangan di sekolah. A. Definisi bimbingan dan konseling. Perkembangan dalam bimbingan merupakan pendekatan yang tepat digunakan di sekolah, karena pendekatan ini lebih berorientasi pada pengembangan ekologi perkembangan peserta didik. B. Tujuan bimbingan dan konseling dilihat dari tugas-tugasnya. Perkembangan anak. Pemahaman terhadap tugas-tugas perkembangan anak di sekolah sangat berguna bagi pendidik. Hafik Hurt mengajukan 2 alasan pentingnya pemahaman terhadap konsep tugas-tugas perkembangan bagi peserta didik, yaitu 1. Menemukan dan menentukan tujuan program bimbingan dan konseling di sekolah. 2. Menentukan kapan waktu upaya bimbingan dapat dilakukan. C. Struktur program bimbingan dan konseling. Perkembangan struktur program bimbingan perkembangan yang kooperatif terdiri atas 4
Kotman, Sarah. Evaluasi program bimbingan perkembangan. Evaluasi lebih diarahkan kepada evaluasi proses yang dilakukan dalam setiap langkah guna memperoleh umpan balik bagi perbaikan kegiatan-kegiatan lanjutan. Tour dan Kotman merekomendasikan pelaksanaan evaluasi untuk menggambarkan praktek yang tengah berlangsung. Karakteristik siswa, infotrik, human, keuangan material, perkembangan dalam sumber-sumber politik yang ada dalam pelaksanaan program, dan kebutuhan pemakai. Karakteristik bimbingan dan konseling di sekolah. Mencermati karakteristik bimbingan dalam konseling di sekolah. Dasar tergambar bahwa intervensi layanan bimbingan di sekolah dasar lebih banyak dilakukan melalui orang-orang yang berarti dalam kehidupan anak, orang tua, dan guru. Fungsi dan peran guru sebagai pembimbing. Sebagai guru kelas yang mengajarkan mata pelajaran, guru pada dasarnya mempunyai peran sebagai pembimbing. Selain tugas utama mengajar, guru juga mempunyai fungsi dalam melaksanakan program bimbingan di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan, Murad dan Kotma mengatakan posisi guru sebagai unsur yang sangat kritis dalam implementasi program bimbingan perkembangan. Guru merupakan gelandang terdepan dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa, penasehat utama bagi siswa, dan perekayasa nuansa belajar yang mempribadi. Guru yang memonitor siswa dalam belajar dan bekerja sama dengan orang tua untuk keberhasilan siswa. Baik, itulah pemaparan dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.